Oke, Eco Defender sudah berapa lama di Merauke? Sejak tahun 2020, sejak 2020. COVID lahirlah Eco Defender di Merauke. Oke. Dan itu komunitas, organisasi, dia datang dari mana atau muncul dari sini? Eh, itu komunitas lahir dari sebuah NGO, Mhm. NGO Ekonusa, untuk apa ya, menghimpun anak muda untuk peka terhadap isu-isu lingkungan lah. Semacam apa, jadikan anak muda sebagai diplomat lingkungan. Oke. Kampanye terkait dengan isu-isu lingkungan kayak gitu. Kenapa waktu itu muncul pada saat corona? Tidak muncul sebelumnya atau sesudah gitu? Nah, ini yang waktu itu memang Ekonusa ini waktu itu yang pertama kali itu di Papua Barat. Oke. Di Papua Barat itu di Sorong. Kemudian seiring berjalannya waktu mulai berkembang ke Merauke. Ke lihat bahwa di Merauke ternyata banyak juga anak-anak muda. Di sini juga kita ada kampus, anak-anak muda yang juga peka terhadap isu-isu ini. Kemudian Ekonusa mereka juga sering buat program di sini. Kemudian lihat itu sudah untuk sebagai apa ya? Semacam penyambung lah, penyambung lidah begitu, penyambung suara untuk menyuarakan isu lingkungan. Sudah himpun anak muda. Waktu itu kita namanya SED. Apa itu? School of Diplomacy. Oke. Jadi School of Diplomacy. Kemudian di tahun 2023, karena cukup lama ya, 2020 dia dibentuk. Kemudian di tahun 2021 ya naik turun sebuah komunitas. 2021 ini? Ya, 2021 kadang aktif, kadang itu. Kemudian 2022 sudah mulai ya, mau dibilang eksistensinya sudah mulai redup. Akhirnya di tahun 2023 Ekonusa kemudian kembali fokus. Fokus, kemudian menghimpun kembali teman-teman SED. Kemudian berlanjutlah yang namanya Kemah Pemuda. Jadi SED ini dia transformasi jadi Kemah Pemuda. Oke, di tahun 2022? Di tahun 2023. Oh, 2023, oke. Ya. Bertahun lalu. Kemudian SED ini kita berubah lagi namanya menjadi Eco Defender. Oke. Apa yang membedakan secara signifikan antara SED dengan Eco Defender itu hanya berubah nama saja? Hanya rubah nama sebenarnya. Oke. Hanya rubah nama. Untuk orang-orangnya masih sama dengan yang pada saat SED? Ya, untuk orang-orangnya masih di Merauke? Di Merauke masih sama. Tapi di tahun penerimaan kemarin kriterianya agak sedikit berbeda. Apa yang membedakan? Jadi di umur, karena ketika SED dan di tahun 2023 penerimaan untuk menjadi bagian dari Eco Defender itu kan di umur 16 tahun. SED. Okay. Dan juga dan juga tahun kemarin Eco Defender tahun 2023. Itu minimal 16 tahun sampai 25 tahun. Oke. Kemudian dia berubah lagi di tahun 2024 dari 21 sampai 35 tahun. Kalau saya tidak keliru itu sampai 35 tahun. Karena rujukannya di usia itu masih banyak juga anak-anak yang mungkin masih pemuda yang juga mau ikut terlibat dalam menyuarakan persoalan-persoalan lingkungan. Karena memang kalau rentang 16 sampai 25 itu kan rentang anak muda lagi cari jati diri lah gitu ya. Dia 16 dia beranjak dari remaja ke dewasa. Umur 25 tuh umur ambang di mana dia lepas masa remaja, bebasnya. masih bebas. Terus ambil tanggung jawab di dunia kerja mungkin seperti itulah ya. Waktu itu hitung-hitungannya begitu. Ternyata
ada juga orang yang mungkin anak muda yang sudah kerja tapi juga mau terlibat. Iya, mau seperti terlibat. Gitu. Oke, menarik. Dan selama ini apa saja yang sudah dilakukan? Pas Eco Defender ini? Yang sudah dilakukan ya, pertama itu kita mengidentifikasi kita punya komunitas ini. Oke. Orang-orang di dalamnya siapa-siapa saja. Jadi karena namanya memang Eco Defender, pejuang lingkungan. Ya yang kita lakukan selepas dari ED itu, kita lakukan misalkan kampanye terkait kurangi sampah plastik. Oke. Misalkan bawa tumbler. Ya. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian kita kampanye terkait sosialisasi, sanitasi dari tingkat taman kanak-kanak, teman-teman adik-adik di SD. Oh, pernah pergi ya? Pernah, Ketika SD ya? pernah pergi ke tingkat TK juga pernah, tingkat SD juga pernah kita lakukan. Oke. Kemudian di tingkat mahasiswa juga kita sering melakukan get-get bersama, kolaborasi bersama teman-teman mahasiswa, OKP. Ya, itu yang kemudian kita lakukan. Kalau masyarakat sama? Kalau apa masyarakat, yang dilakukan? kalau masyarakat untuk ED sendiri kita lakukan itu apa? Live in. Beberapa kali kita ke kampung, misalkan Kampung Matara. Oke. Di Kampung Matara itu kan kita lakukan itu apa? Penanaman pohon kelapa. Kemudian di sana saya ajak-ajak teman-teman bagaimana melihat kondisi lingkungan di sana. Karena persoalan lingkungan ini kan persoalan lintas sektor, mulai dari berbagai hal. Ekonomi, pendidikan akhirnya mempengaruhi kualitas lingkungan tersebut. Jadi itu sih yang kita lakukan ke sana bersama masyarakat. Mungkin belum banyak giat-giat dengan masyarakat karena memang ED ini kan dari berbagai macam latar belakang. Ada yang guru. Oh, anggotanya ini? Anggotanya. Sudah guru begitu? Ada yang guru, kemudian ada yang bekerja, ada yang masih mahasiswa. Kebanyakan? Kebanyakan hampir seimbang. Hampir seimbang antara yang mahasiswa dan yang sudah kerja. Yang sudah kerja. Oke. Dan juga ada beberapa adik-adik yang SMA. Saya dengar kemarin juga ada buat apa? Aksi kasih bersih sampah gitu ya? Iya. Di Blorep. Ya kita buat di Blorep itu 4 kali kita buat. Wih, paling banyak berarti. Paling banyak kita buat ini. Karena ini kan sempadan jalan. Iya. Kita memang secara moral itu kan sampah itu kan konsumsi pribadi. Tapi kita melihat kalau ini ada di ruang publik, berarti tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab masyarakat. Artinya sampah-sampah yang di pinggir jalan. Sama-sama di pinggir jalan itu sudah jadi tanggung jawab dalam hal ini pemerintah seharusnya. Karena kalau melihat hampir tidak ada solusi konkret soal sampah yang ada di Merauke. Kemudian saya dan teman-teman turun, kita aksi di situ. Kita bukan hanya sekedar aksi, tapi kemudian melakukan investigasi kecil, tanya kepada masyarakat sekitar situ yang tinggal, ini sampah-sampah biasa berasal dari mana? Ya, jawaban dari masyarakat dia sampaikan bahwa itu sampah-sampah biasanya sampah-sampah rumah tangga. Dari rumah mereka? Dari rumah mereka, kemudian sampah-sampah yang dari pasar. Sampah-sampah itu berdasarkan itu. Ada di tempat itu kan ada satu rumah yang di situ sering pantau. Pak Aceh sering pantau, dia bilang ada waktu itu di subuh sama di waktu sore hari itu sering kali dibuang di situ. Dan itu orang dari sekitar situ atau? Dari luar. Dari luar sering. Dan itu banyak sekali titik-titik di Merauke ini kan yang ada di sempadan jalan. Iya. Selain di Blorep itu juga di Cikombong terus jalan yang dari arah Blorep yang ke arah Kelapa Lima. Iya. Ini
berjalannya waktu ini kita akan buat semacam peta rawan sampah. Oke. Jadi kita akan mengidentifikasi semua titik-titik Di mana ada sampah di sempadan jalan ini. Dan Eco Defender ada di situ. Dan kita akan siap kemudian melakukan kampanye, kemudian ke pemerintah ini solusinya seperti apa. Sudah pernah bicara sama pemerintah soal sampah? Kita kalau diskusinya secara resmi, audiensi belum pernah. Oke. Tapi kalau diskusinya secara informal pernah. Diskusi kepala dinas juga punya niat yang begitu besar juga untuk bagaimana mengelola sampah ini. Hanya karena memang keterbatasan Apa yang keterbatasan? anggaran. Anggaran. Ya, keterbatasan anggaran. Kemudian sumber daya. Kalau kampanye di masyarakat? Kalau kampanye di masyarakat kita belum. Belum ya. Belum, kita hanya aksi di jalan itu. Di lapangan. Tapi untuk kampanye kita Ada rencana. kita ada rencana karena memang kita evaluasi, refleksi bahwa langkah yang kita lakukan ini harus punya alternatif. Iya. Misalkan di Blorep ini RT-nya di mana, kemudian kita lakukan pendekatan di situ, dialog bersama masyarakat di situ. Ini lingkungan mereka, apa yang bisa kita buat bersama-sama masyarakat itu nanti coba kita ubah. Bukan lagi kita yang turun sendiri, tapi kita bersama-sama masyarakat. Meskipun sampah itu bukan dari mereka. Meskipun sampah itu bukan dari mereka. Iya, karena artinya jangan sampai teman-teman Eco Defender nanti jadinya jadi pasukan orange gitu ya. Ya. Pasukan tukang bersih. Kadang kita dan tidak dibayar gitu. Kadang disangka pasukan orange. Kadang jadi kadang ada apa ya? Ada kontradiksi juga di kita teman-teman komunitas sendiri. Oh, kita nanti dicap sebagai organisasi tukang pilih sampah, angkat sampah. Saya bilang tidak apa-apa. Tidak apa-apa sekalipun deh, tapi kita lakukan itu secara konsisten. Mungkin kalau memang karena persoalan sampah ini kan kita hidup di kehidupan urban. Iya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Tapi ada kepikiran tidak, misalnya kalau kegiatan ini tanpa sebuah penyadaran masyarakat, nanti masyarakat yang mau sampah gampang, ada orang yang pasti nanti tinggal angkat saja, tinggal kita buang saja begitu. Ada pikiran kayak gitu? Ada pikiran. Waktu itu kita aksi di situ, ada satu bapak-bapak dia lewat. Mas, buang saja. Nanti Mas angkat sebentar ada lagi. Saya bilang enggak apa-apa, Pak. Memang tadi mungkin sangkut pautnya dengan kesadaran. Apa? Mau dibilang sumber daya manusia, karena peradaban sebuah bangsa itu kan dilihat dari sampah yang dibuang di sembarang tempat. Di mana mereka buang sampahnya. Karena kalau misalkan kita lihat Eropa kan persoalan sampah ini kan persoalan global. Jepang, mau di mana negara-negara maju, mereka juga masih berkutat dengan persoalan sampah. Betul. Tapi paling tidak di lingkungan mereka sampah itu tidak dibuang sembarang. Itu kan orang sering mengatakan bahwa sampah itu global. Iya memang, tapi bedanya negara-negara maju ini sampah tidak buang di ruang publik. Mereka punya sistem yang bagus. Sistem yang bagus. Akhirnya Indonesia yang sudah tidak becus, sudah buang sampah sembarangan, kita juga yang tak ada sampah dari negara-negara maju. Jerman segala macam kita yang tak ada. Betul. Ini kalau lama-lama nanti bisa jadi dinas lingkungan hidup yang plat hitam ini. Bisa jadi dinas lingkungan hidup swasta ini. Tapi ada kepikiran tidak? Oke lah, dari sisi entrepreneur kita melihat masalah sebagai sebuah peluang. Iya, ketimbang kita pungut sampah gratis, bagaimana kita menawarkan jasa itu ke kompleks-kompleks? Terlepas dari ada dinas yang mereka ini, atau kerjasama dengan dinas lah, misalnya mereka punya anggaran, ya sudah oke, kita ambil di bagian ini. Ini peluang ada. Misalkan kita kasih contoh di teman-teman masyarakat di prajurit. Di Jalan Prajurit itu kan apa nama Taruna Mudanya, Taruna Muda kan. Karang Tarunanya itu kan
itu mereka kelola sampah sendiri. Mereka ambil kemudian di bank sampah. Jadi petugas sampah sudah tidak lagi ngurus itu, karena sudah ada Karang Tarunanya, mereka ngurus semua ke bank sampah. Jadi nanti uang-uang yang dari masyarakat yang langsung nanti kasih ke situ mereka. Iya, kasih ke mereka. Bisa itu peluang. Ya, bisa dijadikan peluang, tapi memang harus betul-betul kita memang fokus ke situ. Iya. Kalau bisa jadikan peluang bisa, harus fokus dan totalitas ke situ. Sampah, ya. Oke. Selain sampah, karena kan Eco Defender tidak hanya mengurus sampah. Dengar-dengar Eco Defender sudah punya sekretariat sendiri. Kita sudah punya. Kita terima kasih untuk Econusa. Luar biasa. Karena sudah memfasilitasi kita sebuah, kita sebutnya base camp untuk teman-teman berdiskusi, kita berkumpul untuk konsepkan untuk buat kegiatan. Gitu. Dan ada rencana, maksudnya di dalam tim sendiri mungkin ada rencana beberapa saat ke depan ini mungkin ada program kerja untuk ke depan ini kan di tanggal 9 Agustus ini Hari Masyarakat Adat. Oh iya. Sedunia. Nanti bertepatan dengan ulang tahunnya. Ulang tahun Papua Mandiri. Papua Mandiri. Oh iya, betul ya. Wow. Di situ juga kan mungkin kita bisa kolaborasi. Konsepkan kita bisa buat apa di. Bisa. Bisa tuh. Entah kita nanti mau mau penanaman pohon atau buat semacam deklarasi terhadap masyarakat adat. Kayak begitu kita bisa. Betul ya, 9 Agustus ya. 9 Agustus kan bertepatan dengan hari ulang tahunnya Papua Mandiri. Iya, betul. Bisa. Jadi di momen itu kan bisa kita selip dengan itu. Oke, berkaitan dengan isu yang sedang gencar ini, misalkan kemarin soal investasi tebu untuk bioetanol dan juga untuk konsumsi gula nasional. Bahwa banyak memang dari kita menolak gitu. Tapi ada satu pandangan begini. Dulu waktu Belanda paksa orang Jawa tanam tebu, mungkin masyarakatnya juga menolak gitu. Betul. Tapi kalau pada saat itu tebu tidak ditanam, kita tidak bisa menikmati gula saat ini. Contoh kedua, budak-budak Afrika yang dibawa ke Amerika. Misalkan kalau pada saat itu tidak ada kolonialisme di Afrika dan budak-budak Afrika tidak dibawa ke Amerika, Eropa, kita tidak pernah mendengar namanya Michael Jackson, Michael Jordan, Kobe Bryant, misalnya hip hop, R&B, rap, bahkan musik-musik Latin yang bercampur dengan musik Afro itu kita juga tidak akan pernah tahu seperti itu. Nah, kalau pandangan Eco Defender atau Ramses secara pribadi bagaimana? Karena mungkin bisa saja ya kita hari ini mungkin kita menolak, tapi mungkin besok saja kita bersyukur dari pandangan ini gitu. Apa yang salah dengan kayak begini? Kan perdebatan yang terjadi hari-hari ini kan soal lingkungan, keberlanjutan masyarakat adat, selalu yang disampaikan itu kan sumber kehidupan nanti, ruang hidup dirampas dan lain sebagainya. Kalau beranjak dari pandangan tadi, kita mungkin kalau beranjak dari pandangan tadi ya kita bisa membalikkan keadaan. Membalikkan keadaan dalam artian begini, misalkan ini banyak ini yang datang. Tapi yang menjadi soalnya itu kan, kalau misalkan dulu, yang kakak sejarah dulu kan itu kan, sekalipun kolonial menjajah dan lain sebagainya kan ada politik etis. Kan dulu kan ada politik etis. Ada politik etis. Yang ada di Papua sekarang itu kan betul, politik etisnya kan otonomi khusus. Tapi mengelola itu yang tidak betul.
Sehingga agak susah nanti kita membalikkan keadaan. Misalkan ini ya akan datang 2000 eksavator untuk pembukaan lahan dan lain sebagainya. Siapa yang nanti akan terlibat yang menjadi pelaku untuk bawa eksavator ini? Kalau misalkan sejak dulu pemerintah tahu bahwa ini kan perjuangan investasi Merauke Lumbung Panggang kan sejak tahun 2000-an. Dan itu bukan digencarkan, suara itu bukan disampaikan oleh nasional, tapi dibawa oleh daerah. Bahwa Merauke punya, kan sejarah-sejarah itu kan kita tahu bahwa Merauke menangkap isu itu kan. Kita punya lahan ini. Kan semacam tadi kakak bilang sejarah, beranjak dari sejarah itu. Kan raja-raja kecil ketika ketemu company, kita punya lahan. Terlepas nanti masyarakat di bawah menangis kah, menderita kah, raja-raja kecil. Saya punya wilayah, bangun, upetinya, kasih ke saya. Konteks di sana, konteks yang lalu, kemudian tapi memang konteks sama ya. Caranya sama, tapi konteksnya yang berbeda. Jadi persoalannya persoalan sebenarnya ada di sini. Kenapa tidak dipersiapkan? Karena kita tahu bahwa sejak 2014 ke 2019 era kepemimpinan Bapak Jokowi, ekonomi sentris. Kalau kita sudah tahu pemerintah daerah baca itu, bagaimana mempersiapkan anak-anak mudanya untuk bisa menjadi pelaku-pelaku nanti di lapangan, misalnya investasi dan lain sebagainya. Kan seharusnya bisa tahu itu. Kan di era investasinya kan cuma satu, dia hukumnya aman. Kalau tidak aman kan investasi tidak mungkin ada. Betul. Suatu saat kalau kita jadi operator, kita sudah bisa buat barang, kita punya uang banyak, sudah buat yayasan, didik masyarakat, bangun, kita buka lagi, kita punya pelatihan eksavator, pelatihan alat-alat tambang dan lain sebagainya. Itu kan kita harus bukan hanya beranjak dari situ, tapi kita beranjak juga dari sejarah Jepang, semangat Bushido. Yang mereka walaupun ini mereka tetap dengan mereka punya akar budaya, tapi teknologi semua mereka terima, mereka adopsi. Ya, itu keren itu sebenarnya. Semangat Bushido. Ya, betul. Bagaimana transformasi orang Jepang dari yang tradisional menjadi sangat super modern. Tanpa meninggalkan akar budaya mereka. Sejak era-era, kalau saya clear tahu 70-an kan, era-era itu kan gaya-gaya Amerika. Ada tren di Jepang itu kan American style dan sebagainya. Sudah dimulai dari era Edogawa. Rezim Meiji. Ya, rezim itu. Dan restorasi. Kan awalnya itu kan dari restorasi Meiji. Iya, restorasi Meiji. Restorasi Meiji sudah ini kita tidak bisa hidup kayak begini. Kita harus berubah. Restorasi Meiji tumpas semua yang masih feodal dengan itu. Akhirnya Jepang transformasi sehingga dia menjadi salah satu macan Asia. Dan selama berpuluh tahun sempat menjadi negara dengan GDP kedua terbesar di dunia sebelum Cina. Tapi kalau soal teknologi udah paling maju. Saya pikir ini bagus untuk didiskusikan dengan teman-teman. Kita belajar dari Jepang bagaimana mereka bertransformasi menjadi negara yang ultra modern. Bahkan saya berpikir bahwa suatu saat Jepang menjadi negara pertama yang penduduknya humanoid karena ada mengalami degradasi itu jumlah populasi. Dan mereka sudah siap dengan itu sebenarnya. Bisa jadi mungkin kita bisa belajar mereka menjadi negara yang sangat ultra modern tanpa melangit begitu, tetap mereka tetap merendah. Iya, mereka tetap membumi. Akarnya kuat sekali. Luar biasa. Oke, terakhir. Kalau seandainya Ramses secara pribadi dikasih kesempatan untuk buat sesuatu dengan ada sumber daya, dengan melihat situasi yang kayak gini, apa yang Ramses mau buat? Kalau ada berkat, saya mau buat
semacam, bukan lembaga sih, itu ya mungkin sekolah-sekolah alternatif lah, dan itu pendidikan, basisnya pendidikan segala macam, dan itu beranjak dari kebutuhan masyarakat, lingkungannya seperti apa. Itu karena peradaban sebuah bangsa, kita belajar dari sejarah-sejarah Jepang, Eropa, Indonesia juga pendidikan, juga sejarah Merauke juga, sejarah Papua Selatan juga basisnya pendidikan. Kalau kakak misalkan membaca teks-teks manuskrip misionaris dulu kan, saya kan fokus membaca saya kan di perjalanannya kisah Vertenten, seorang Vertenten, seorang misionaris. Misionaris dulu kan berpikir bahwa dunia ke depan ini kan dinamis, dia akan berubah, tidak bisa seperti ini terus. Akhirnya sudah buatlah sekolah kampung, masyarakat yang asli disekolahkan, kemudian dididik dan sebagainya, tanpa mereka meninggalkan itu. Semangat yang dibawa Vertenten juga semangat Bushido, tanpa meninggalkan ada mesin jahit, latih menjahit, kemudian kan alat-alat pertanian kan bukan sejak era sekarang kan, dari Belanda dulu kan mereka sudah itu, orang Papua juga dilatih betul. Bagaimana cara menggunakan itu. Bagi saya pendidikan kakak tidak bisa tidak. Kalau kita mau membalikkan keadaan, pendidikan, dan salah satunya harus berdasarkan kebutuhan. Kalau tidak, kalau kita lawannya masih dengan cara yang sama, kita tidak belajar dari masa lalu, susah kita untuk maju, dan kita akan terus bertarung antara kita, saya mungkin mengaku diri sebagai seorang aktivis, bertarung melawan mereka dengan cara pandai, sebenarnya kita bentrok.